Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih udah ngeklik video ini. Selamat datang di video pembelajaran pertemuan ke-6 Pendidikan Pancasila. Hari ini saya akan membahas mengenai topik ke-6, yaitu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman bisa mendownload materinya di ruang MyBest, ya, di materi titik 6 ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai permasalahan yang ada dalam Indonesia, kemudian akan membahas mengenai kajian Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, lalu kita akan membahas mengenai kajian nilai-nilai musyawarah. Langsung aja untuk yang pertama yaitu mengenai permasalahan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Kita semua tahu bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa suku, bangsa, bahasa, budaya, pulau yang beragam dan juga berbeda-beda. Hal ini harus kita syukuri karena ini merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, teman-teman. Namun dalam perkembangannya ya tentu saja karena banyaknya keanekaragaman yang ada di Indonesia ini memunculkan konflik atau pertentangan antar golongan ataupun suku yang di luar dari rencana ya untuk tetap selalu rukun gitu. Karena perbedaan ini pula lah yang menjadikan Indonesia itu punya banyak sekali tantangan gitu ya untuk senantiasa dapat mempersatukan keberagaman ini. Nah, didasari dari itu ya teman-teman ya, terjadilah sebuah konflik nih di antara golongan ataupun ras. Menurut Antonius Atossoki, terdapat dua konflik yang kita bisa ketahui, yaitu yang pertama, konflik antar kelompok umat beragama, dan yang kedua adalah konflik antar kelompok suku. Yang mengenai pertama, untuk konflik antar umat beragama, biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu ya, teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan pribadi gitu. Jadi didasari kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan, biasanya para oknum tertentu ini mengatasnamakan agama. Dan itulah yang menimbulkan konflik. Lalu yang kedua adalah konflik antar kelompok suku. Biasanya konflik ini terjadi atas persaingan atau perebutan kepentingan ekonomi, di mana kesamaan suku hanya sebagai sarana mobilisasi massa guna membangun solidaritas. Sehingga perebutan aset yang jumlahnya terbatas inilah yang selalu menjadi faktor pemicu timbulnya konflik sosial di berbagai tempat. Konflik ini biasanya terjadi karena bermuatan SARA. SARA akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan, di mana SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan agama, kebangsaan, atau kesukuan dan juga golongan. Nah, ada 3 macam SARA, teman-teman, yaitu yang pertama SARA individual, di mana SARA individual ini dilakukan oleh individu atau golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, yang melecehkan, mendiskriminasi, dan menghina golongan lainnya. Ini disebut dengan SARA individu. Yang kedua adalah SARA institusional, di mana tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan. Yang ketiga yaitu SARA kultural, yang tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan. Dampak dari tindakan SARA ini merupakan eh, konflik antar golongan yang tidak ada habisnya gitu kan, dan dapat menimbulkan kebencian antara suatu golongan dengan golongan lain. Nah, ini ada beberapa contoh kasus SARA yang terjadi di Indonesia, teman-teman. Yaitu yang pertama, itu konflik antar suku di Sampit tahun 2001, kemudian antar suku agama di Ambon tahun 1999,
lalu ada kerusuhan massa Mei tahun 1998, dan yang terakhir ada konflik antar golongan. Ini berlangsung lama sekali ya teman-teman, sampai tahun 2019, yang pada akhirnya itu ada penawaran nih ya, yang konflik antar golongan itu penawarnya adalah penggunaan kesejahteraan untuk beberapa golongan tertentu. Dan dari konflik itulah ya akhirnya kita bisa menyadari bahwa memang Indonesia ini terdiri dari berbagai keberagaman ras suku antar golongan gitu ya. Di mana ras suku antar golongan ini yang akhirnya dapat memicu em, tantangan atau ancaman ya apabila terjadi perselisihan gitu. Maka menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah agar pemerintah senantiasa mempersatukan keberagaman ini. Nah, terkait dari konflik di atas ya, sepertinya untuk konflik-konflik tadi harus ada yang namanya jalan keluar, ya kan? Nah, jalan keluar yang ditawarkan ini bisa menggunakan Pancasila, teman-teman. Pancasila bisa dijadikan jalan keluar untuk menyatukan ya beberapa keberagaman tadi. Yang harus disadari adalah rasa keterbukaan dalam bentuk kemauan untuk menjalin komunikasi. Nah, apabila kita semua menyadari bahwa keterbukaan ini menjadi hal penting untuk dapat berkomunikasi dengan baik, maka dipastikan bahwa pemersatuan antara golongan ataupun ras yang berbeda itu dapat bersatu. Bangsa Indonesia yang dibentuk berdasarkan perbedaan itulah ya beberapa kali mengalami ketegangan dengan adanya konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Dan jika bangsa Indonesia mau mengelola perbedaan-perbedaan itu dengan baik, maka itu menjadi suatu kekuatan besar. Kenapa harus berkonflik sih gitu kan, kalau bersatu itu lebih indah gitu ya. Nah, karena perbedaan memang sesungguhnya itu suatu hal yang harus disyukuri ya, karena perbedaan adalah kodrat juga yang ada di mana-mana, di negara manapun juga, selain bangsa Indonesia juga terdapat perbedaan. Karena pada hakikatnya, perpecahan ataupun konflik itu justru akan menghancurkan umat manusia itu sendiri. Jadi, untuk mencari jalan keluar bagaimana konflik ini bisa teratasi dengan baik, kita harus balik lagi kepada fungsi Pancasila. Ketika kita mengalami permasalahan ataupun mendapati konflik, kita harus menggunakan sila-sila Pancasila dalam upaya penyelesaiannya. Entah dari menggunakan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, ataupun bahkan menggunakan sila kelima untuk tetap bersatu dan menghindari konflik. Lalu apa-apa saja sih peraturan yang terikat pada Pancasila? Nah, pemerintah maupun DPR dalam merumuskan pemikiran atau gagasan dalam membuat undang-undang ini tentu saja ya bertujuan untuk mempersatukan beberapa konflik atau ancaman yang terjadi. Nah, terkait dengan fungsi dari DPR, ini teman-teman bisa baca sendiri ya, yaitu ada penyusunan prolegnas, ada penyusunan RUU, kemudian ada RUU yang diusulkan oleh Presiden, kemudian ada penetapan UU bersama Presiden dan juga penyetujuan untuk peraturan pemerintah ditetapkan menjadi UU. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat ini tentunya menyimpan dan juga menyampaikan aspirasi dari rakyat. Dan salah satu aspirasi yang dapat disetujui oleh pemerintah itu dirumuskan bersama dengan rakyat, kemudian disahkan dengan presiden gitu. Jadi, fungsi dari DPR ini selain membuat RUU gitu juga menampung aspirasi dari masyarakat. Di atas DPR, teman-teman, masih ada satu legislasi yang tinggi, yaitu MK gitu. Makanya kemarin waktu ada keputusan dari hasil quick count presiden itu kan beberapa paslon lain ada yang tidak menerima dan mengajukan banding ke MK gitu ya. Karena MK ini merupakan
pemegang kewenangan keputusan final, teman-teman. Di antara tugasnya itu adalah menguji UU, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu. Jadi di atas DPR masih ada MK. Nah, kemudian fungsi-fungsi tadi dari anggota legislatif ya dan juga MK ini didasari oleh Pancasila, teman-teman. Karena Pancasila sebagai ideologi negara, maka Pancasila mendasari segala peraturan yang ada di UU, termasuk beberapa undang-undang yang ada di sini ya, teman-teman ya. Ini merupakan pencerminan dari sila-sila Pancasila. Nah, terakhir mengkaji nilai-nilai musyawarah mufakat. Jadi, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Nah, setiap daerah memiliki budaya tersendiri yang mewakilkan daerahnya untuk menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Budaya itu melekat ya sebagai identitas bangsa. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Kausar bahwa budaya merupakan salah satu konsep dalam antropologi yang dapat diterapkan dalam sebuah organisasi. Karena hal ini juga budaya bisa digunakan ya sebagai seperangkat keyakinan yang mempengaruhi sikap dan juga perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu budaya yang harus diterapkan yaitu budaya Pancasila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia karena menunjukkan adanya kebersamaan antar masyarakat untuk mewujudkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena kita memiliki budaya Pancasila, juga kita memiliki demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat baik secara langsung maupun perwakilan. Jadi ketika terdapat konflik ataupun ancaman ataupun tantangan, semuanya akan balik lagi kepada demokrasi. Demokrasi kita yang dianut adalah demokrasi Pancasila karena senantiasa menawarkan sila-sila Pancasila sebagai penawarnya gitu ya, sebagai jalan keluar atas segala permasalahan. Salah satu dari sila Pancasila yang menawarkan untuk mencari jalan tengah adalah sila keempat ya, di mana hasil mufakat ataupun musyawarah ini menjadi salah satu alat untuk memecahkan permasalahan. Budaya musyawarah mufakat merupakan kegiatan berembuk dan berunding untuk memecahkan masalah yang menghasilkan kesepakatan bersama atau win-win solution. Musyawarah mufakat bertujuan untuk mempererat tali kekeluargaan seperti halnya yang tertera pada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Musyawarah mufakat merupakan proses pembahasan persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Nah, tapi teman-teman, di sini ada kelemahan ya. Kelemahannya tentu karena terdiri dari beberapa kepala gitu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga akan menimbulkan perseteruan antara pihak dan juga kelompok karena harus dicari jalan tengahnya gitu. Maka beberapa kepala ini juga harus lebih meredam emosinya apabila memang tidak dipenuhi keinginannya gitu ya. Jadi itulah salah satu kelemahannya. Nah, tetapi di sini ya ada manfaatnya gitu ya apabila musyawarah ini menjadi salah satu jalan tengah dalam penyelesaian konflik. Ya, yang pertama tentu akan lebih mudah dalam penyelesaian masalah, kemudian dapat memperkokoh kerukunan, mempererat kerjasama, dan dapat mengajari kita untuk menghormati pendapat orang lain. Karena hal itulah ya teman-teman, karena manfaat musyawarah itu menjadi sistem dalam budaya Pancasila. Selain juga diterapkan pengambilan keputusan dalam kehidupan bangsa dan negara, hendaknya juga dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat terkecil yang lingkungannya adalah keluarga. Jadi dalam keluarga pula bisa diterapkan sistem dari musyawarah mufakat ini. Nah, mau musyawarah mufakat itu terdapat dua cara teman-teman ya, yaitu menggunakan voting terbuka ataupun voting tertutup. Kalau voting terbuka, setiap anggota memberikan suara dengan mengatakan setuju, menolak, atau abstain. Biasanya dilaksanakan secara lisan gitu ya. Kalau tertutup ini biasanya itu menuliskan
nama dan juga pilihan di kertas gitu secara tertutup. Tapi yang ada sekarang semuanya transparan, jadi menggunakan voting terbuka. Menurut Islami ya, ciri-ciri dari musyawarah mufakat itu yang pertama yang dibicarakan itu adalah kepentingan bersama. Pembicaraan juga harus diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Terus prosesnya itu mempertimbangkan moral, dipahami dan masuk akal juga tidak memberatkan warga setempat gitu ya, ataupun keputusan finalnya itu membawa keuntungan bersama. Nah, setelah mengetahui kepentingan bersama, akhirnya kita juga dapat memahami ya bahwa musyawarah mufakat ini akan menghasilkan keputusan bersama gitu, di mana keputusan ini tidak memberatkan salah satu pihak. Jadi keputusan bersama ini harus kita perhatikan apa aja yang dapat kita terapkan untuk menerima hasil keputusan. Yaitu yang pertama harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan juga keadilan. Oke, itu aja teman-teman ya, cukup mudah materi untuk hari ini, walaupun memang penjelasannya rada panjang. Ini saya sengaja ambil inti-intinya saja, karena beberapa untuk penjelasan yang lain bisa teman-teman baca sendiri ya, yang pada intinya kita bisa mengetahui bahwa Pancasila sebagai ideologi negara ini bisa menjadi birokrasi dan juga budaya Pancasila dan juga alat untuk pemersatu bangsa gitu. Lagi-lagi segala sila dari Pancasila ini mencerminkan penyelesaian dan juga jalan tengah jika terdapat konflik ataupun permasalahan. Oke, itu aja untuk penjelasan materi ke-6 pada hari ini, teman-teman. Apabila ada tugas, silakan dikerjakan dan dikumpulkan sebelum deadline yang berlaku. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi.